Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten, edisi Selasa 5 September 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda, yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Tak dapat kuota CPNS, Kabupaten Pandeglang hanya dapat jatah P3K. Pemerintah Kota Cilegon targetkan raih penghargaan Kota Sehat. Guna menekan angka inflasi, pemerintah Provinsi Banten terus galakkan gerakan tanam cabai. Bersama saya Saif Anwar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Kepala Bidang Formasi dan Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Pandeglang, Furkon, mengatakan pada tahun 2023 Kabupaten Pandeglang tidak mendapatkan formasi CPNS atau calon pegawai negeri sipil, namun hanya mendapatkan formasi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Berikut laporan Boim Setiawan dari Radio Angkasa Pandeglang. Kabid Formasi dan Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Pandeglang, Furkon, mengatakan pada tahun 2023 Kabupaten Pandeglang tidak akan mendapatkan formasi CPNS atau calon pegawai negeri sipil. Namun untuk gantinya, Kabupaten Pandeglang hanya akan mendapatkan formasi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga guru, ujar Furkon saat ditemui pada hari Senin 4 September 2023. Furkon menambahkan, formasi tenaga kesehatan dibuka dengan kuota 225 formasi, sedangkan untuk tenaga guru sebanyak 400 formasi, sehingga total yang didapatkan formasi untuk Kabupaten Pandeglang berjumlah 625 formasi. Untuk pendaftaran P3K sendiri berdasarkan jadwal telah dirilis oleh BKN Pusat adalah tanggal 16 September 2023. Namun diungkapkan Furkon, sampai dengan saat ini belum ada surat susulan dari BKN terkait kapan dilaksanakan tes P3K, termasuk juga persyaratannya masih menunggu Juknas dan Juknis dari BKN. Lebih lanjut, Furkon mengatakan pelaksanaan tes formasi P3K tahun 2023 ini menggunakan tes CAT atau Computer Assisted Test. Dari 98,9 Angkasa Radio Pandeglang, Boim Setiawan mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, Kota Cilegon menjadi salah satu dari 2 perwakilan Provinsi Banten yang masuk dalam tahap verifikasi lanjutan untuk meraih penghargaan Kota Sehat tingkat kabupaten atau kota tingkat nasional tahun 2023. Wali Kota Cilegon Heldi Agustian targetkan Cilegon raih penghargaan Kota Sehat. Berikut laporan Denny dari KIS FM Cilegon. Kota Cilegon menjadi salah satu kota dari 2 perwakilan Provinsi Banten yang masuk tahap verifikasi lanjutan untuk penilaian penghargaan Kabupaten atau Kota Sehat 2023. Di mana tim verifikasi KKS Pusat telah melakukan verifikasi dokumen terhadap 173 kabupaten atau kota dari 29 provinsi yang mengikuti verifikasi KKS tingkat nasional tahun 2023. Wali Kota Cilegon Heldi Agustian menjelaskan, pihaknya menargetkan jika Pemkot Cilegon bisa mendapatkan penghargaan Kota Sehat. Untuk itu, semuanya disiapkan dengan baik saat verifikasi. Heldi menyatakan, sebagai wakil Provinsi Banten bersama dengan Kota Tangerang, pihaknya berharap hasil yang terbaik setelah penilaian akhir. Ketua Tim Verifikasi KKS Pusat, Sofyan Afendi, menjelaskan, tahapan kunjungan lapangan verifikasi KKS merupakan tahap akhir penilaian dari seluruh rangkaian penilaian yang sudah dilakukan, di mana ada beberapa indikator yang dilakukan penilaian. Dijelaskan Sofyan, proses verifikasi bukan hanya berfokus pada aspek kesehatan saja, melainkan juga mencakup beragam aspek terkait yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Selain itu, tambah Sofyan, dalam proses verifikasi itu juga terdapat beberapa tatanan yang menjadi fokus utama, seperti pendidikan, kesehatan, pemukiman, dan transportasi.
Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD Puskesmas Cilegon, Sevi Saiful Holik berharap verifikasi KKS tersebut dapat menjadi motivasi bagi semua pihak untuk menjaga dan meningkatkan lingkungan yang sehat serta dapat mendorong perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Menurut Sevi, proses verifikasi memiliki peranan penting guna memperbaiki aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik di masa yang akan datang. Ia juga menegaskan bahwa dalam upaya mencapai predikat kota sehat bukan hanya tanggung jawab instansi kesehatan saja, melainkan harus ada komitmen dan dukungan dari semua pihak. Demikian, Denny mengabarkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, guna menekan angka inflasi di Provinsi Banten, pemerintah Provinsi Banten bersama tim pengendali inflasi daerah mengajak masyarakat dalam gerakan tanam cabai. Selain untuk menstabilkan harga cabai di pasaran, gerakan ini juga membantu dalam menekan laju inflasi. Berikut laporan Faris dari Hot Radio Serang. Pemerintah Provinsi Banten bersama tim pengendalian inflasi daerah terus menggencarkan gerakan penanaman cabai. Kegiatan ini guna menjaga stabilitas harga di pasaran dalam rangka menekan angka inflasi. Dikatakan Al-Muktabar, hal yang sangat penting dilakukan adalah melakukan koordinasi antar daerah guna mengatur keseimbangan suplai bahan makanan antar daerah, ketersediaan harga pangan, serta jalur distribusi yang merupakan suatu hal yang harus terus diperhatikan dalam pengendalian harga pangan. Pemprov Banten bersinergi dengan Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia untuk terus berupaya menambah luas tanaman cabai di Kabupaten atau Kota Serang, Provinsi Banten. Al-Muktabar mengajak masyarakat untuk menanam cabai di lahan-lahan pekarangan rumah dan media tanam polybag. Pemerintah provinsi memberikan sarana produksi kepada kelompok-kelompok tani berupa pupuk, bibit cabai, pompa air, dan pengairan sistem kabut. Sistem ini diharapkan dapat menghasilkan produksi cabai yang optimal. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengapresiasi atas langkah cepat yang dilakukan Pemprov Banten dan TPID dalam rangka menekan angka inflasi, terutama berkaitan dengan ketersediaan suplai cabai. Faris dari Hot Radio Serang mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Saif Anwar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.